Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk bersama-sama mengkaji tentang kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman karya Imam Baihaqi. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penulis, sebagaimana yang kemarin saya sebutkan, jadi inspirasi penulisan salah satunya dari Jami' li Syu'abil Iman adalah hadis Rasulullah bahwa al-iman bid'un wa sab'una syu'bah a'la qaul la ilaha illallah wa adna imadatul a'la 'anil thariq. Iman itu ada 70 bagian lebih cabang-cabangnya itu. Paling tinggi adalah la ilaha illallah. Jadi lafaz tauhid itu kedudukannya lebih tinggi daripada apapun. Dan paling rendah adalah ketika orang berjalan kemudian ada yang menghalangi di jalan kemudian dihilangkan, itu adalah bagian daripada keimanan. Masing-masing itu ada urutannya. Jadi rukun iman 1 sampai 6 itu adalah urutannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jadi iman kepada Allah, iman kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada Rasulullah, kepada qadar, itu sampai 6 itu kiamat. Itu kemudian yang ke-7 kemarin kita bahas. Sekarang yang ke-11, al-imanu biwujubil khawfi minallahi azza wa jalla liqouli ta'ala wa la takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin. Yang ke-11 adalah iman akan wajibnya manusia itu khauf, takut kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa la takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin, dan janganlah takut kepada mereka. Wa khafun in kuntum mu'minin, tapi takutlah kepada saya in kuntum mu'minin, jika engkau beriman. Maka tafsirnya begini, jika kamu beriman kepada Allah, jika hatimu masih punya keimanan, maka takutlah hanya kepadaku, jangan takut kepada yang lainnya. Maka wala taqtulu auladakum min imlak, wala taqtulu auladakum khasyatan imlak. Jadi jangan pernah kita membunuh anak-anak kita karena khawatir akan kelaparan. Karena Allah itu yang memberikan makan. Jadi manusia itu, orang itu kalau takut kepada selain Allah, maka bisa jadi takutnya nanti akan menimbulkan trauma. Takutnya ini akan mengakibatkan hal-hal yang negatif. Tapi ketika orang itu takutnya hanya kepada Allah, maka dia akan menghadirkan qalbun munib, hati yang condong, hati yang kembali, hati yang bertobat kepada Allah. Jadi itu bedanya. Jadi Allah itu yang berhak untuk ditakuti, bukan yang lainnya. Contohnya begini, dalam situasi corona semacam kayak gini, kita harus tetap waspada. Kita mendengarkan himbauan para ulama, himbauan pemerintah, himbauan tenaga medis. Tetapi jangan sampai itu ketakutan itu mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Gitu. Jangan sampai. Artinya nanti ketakutan semacam selain kepada Allah itu bisa mengakibatkan trauma, bisa menurunkan imunitas, bisa mengakibatkan orang itu sakit. Tapi berbeda ketika orang itu takut kepada Allah. Ini beda. Orang kalau takut kepada Allah, maka dia akan nanti kembali condong kepada Allah. Maka disebutkan wala takhafu, janganlah takut kepada mereka, janganlah takut kepada manusia. Takutlah kepada aku, karena sesungguhnya semua yang ada di bumi ini ciptaan Allah. Terus apa yang kita takutkan dari manusia? Gitu. Jadi takut atasan karena takut dipecat. Takut ini, kalau takut melakukan ini karena ini, nantinya serba ketakutan. Jadi kita hidup di dunia dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan ketakutan.
wala takhshawun nas wakhshawni wa iyaya farhabun. Dan janganlah kamu takut kepada manusia, wakhshawni, takutlah kepada aku. Allah berfirman begitu, wa iyaya farhabun. Kepada manusia, kepada Allah kamu minta, kepada Allah kamu kembali, kepada Allah kamu berharap. Dan jangan pernah kita berharap kepada manusia. Ujung-ujungnya pasti nanti ada penyesalan, karena berbeda. Ujung-ujungnya pasti ada penyesalan, ujungnya begitu. Maka mintalah kepada Allah, dan janganlah pernah hati kita itu ditundukkan dan berharap kepada selain Allah. Kemudian disebutkan dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Jadi surga itu diperuntukkan bagi orang yang hatinya itu takut kepada Allah dan takut kepada hari kiamat. Maka liman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah, maka Allah memberikan jannatan, 2 surga, yaitu surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia adalah hidupnya itu dalam naungan Allah. Salah satu tandanya disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Salah satu tandanya adalah ketika kita mempunyai keluarga yang hasanah, surga di dunia adalah ketika anak kita, pasangan kita itu perkataannya adalah perkataan yang benar. Artinya apa? Tidak ada kebohongan pada lisan anak kita atau pasangan kita. Tidak ada perkataan jorok, perkataan jelek, yang adalah qaul hasan, perkataan yang baik. Jadi itu salah satu alamat, salah satu tanda bahwa orang itu dikasih kebaikan oleh Allah adalah ketika anaknya, ketika pasangannya, dan ketika dia itu tidak sempat untuk berkata kotor, berkata jorok, berkata yang tidak bermanfaat, tidak menipu dan tidak berbohong. Itu salah satu tandanya. Maka liman khafa maqami wa khafa wa'id, sama seperti man khasyar rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Jadi orang yang takut kepada Allah, takut nanti ketika dia berdiri di hadapan Allah, dia dihisab satu persatu amalannya, maka orang yang demikian oleh Allah dikasih surga dan dikasih neraka. Maka jangan pernah kita takuti anak-anak kita dengan ketakutan yang selain Allah. Anak kita nakal, kemudian kita mengatakan nanti kalau nangis saya panggilkan dokter, nanti kalau saya nangis saya panggilkan polisi. Kalau anak kita sedang nangis, kemudian kita takuti dengan polisi, kita takuti dengan dokter, terus apa salah mereka? Mereka itu bukan barang untuk menakut-nakuti. Jadi nggak boleh, itu pendidikan yang tidak bagus. Ketakutan itu boleh hanya kepada Allah, gitu. Ketakutan boleh itu hanya kepada wa'id dari Allah, yaitu ancaman-ancaman dari Allah. Seperti orang yang syirik, orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Takut kepada itu diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis sahih, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Maka bertakwalah kepada Allah, lindungilah dari kamu dari api neraka, walaupun itu bisyikki tamrah, walaupun cuman kurma itu sebagian, separuh, secuil dari kurma. Artinya sedekahlah, karena sedekah itu bisa tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa merubah dari bala. Sedekah itu bisa mengantarkan orang masuk surga. Sedekah itu bisa menjadi penghalang orang masuk neraka. Walaupun sampai Rasulullah itu menggambarkan orang sedekah dengan kurma, sebagian kurma itu kan kecil, sebagian daripada kurma. Artinya bersedekah tidak harus menunggu kaya. Jadi tidak harus menunggu kaya, karena surga dan neraka itu tidak diperuntukkan untuk orang yang kaya saja atau untuk orang yang miskin saja. Maka senapang ini bulan Ramadan, kita sedekah dengan semampu kita. Maka Rasulullah berkata, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan
wala bakaitum katsiran. Jadi Rasulullah itu kan tahu kondisi neraka bagaimana, itu Rasulullah tahu, karena ketika Isra dan Mi'raj itu Rasulullah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana neraka itu. Maka Rasulullah memberi nasihat kepada kita, seandainya kamu ini wahai manusia mengetahui sebagaimana aku mengetahui situasi neraka itu bagaimana, kondisi neraka itu bagaimana, maka engkau akan sedikit sekali itu tertawa. Mungkin kamu nggak sempat itu untuk tertawa, mungkin kamu akan terus menerus nangis, takutnya api neraka, panasnya api neraka, ganasnya api neraka. Maka disebutkan dalam sebuah syair, yang syair ini yang membuat Umar bin Abdul Aziz itu nangis ketika mendengarkan. Wala hara fi asin bir'in wala hara fi asin bir'in lam yakun lahu min Allah nasiban wala hara fi asin bir'in lam yakun lahu min Allah nasib. Nggak ada baiknya kehidupan seseorang, nggak ada gunanya kehidupan seseorang, maksudnya kayak gitu, kalau dia tidak punya kedudukan atau kalau dia tidak dianggap oleh Allah sama sekali. Orang itu kalau tidak dianggap Allah, maka hidupnya itu nggak ada artinya. Apa? Orang itu kalau tidak ada ketaatan pada dirinya, kepada Allah, maka dia akan menjadi sampah. Jadi nggak ada ajinya, kaon aja nih, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak ada harganya. Maka taatilah kepada Allah, karena dengan engkau taat kepada Allah dan kita taat kepada Allah, maka sejatinya adalah kita membersihkan diri kita sehingga kita tidak busuk baunya dicium penduduk langit dan penduduk bumi, sehingga kita tidak menjadi sampah karena kotoran dari dosa kita. Maka disebutkan dalam syair berikutnya, wa kaifa tanamul 'ainu wa hiya qarira wa lam tadri fi ayyil mahilain. Bagaimana kita bisa tidur dengan nyenyak sekali, sedangkan kita belum tahu Allah nanti membangunkan kita atau tidak. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak sekali, sedangkan kita belum tahu kita tidur di mana, kita dibangkitkan oleh Allah di mana. Jangan-jangan bagaimana seandainya Allah tidak membangkitkan kita, sedangkan kita tidak tahu tempat kita di mana. Maka mari bersama kita bersihkan diri kita. Sholat itu membersihkan, puasa itu membersihkan dosa kita. Orang kalau terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat, terlalu banyak dia mengingkari Allah, maka Allah tidak akan pernah sudi Al-Qur'annya itu dipegang oleh dia. Allah tidak akan pernah ridho masjidnya itu dimasuki dia. Allah nggak pernah sudi orang itu menghadap kepada dia. Maka dia akan menjadi orang yang sangat busuk, tercium busuknya sampai ke langit. Dan jangan salah, orang yang tidak sholat itu busuknya baunya sampai ke langit. Busuk. Penduduk bumi sebagian ada yang mencium gitu. Busuk. Karena busuk maka dia akan menjadi sampah. Maka la khairu fi asrin, enggak ada gunanya kehidupan orang-orang kayak gini yang hidupnya tidak ada ketaatan kepada Allah. Maka kita ulang lagi, takut hanya takut kepada Allah gitu. Dan jangan seperti jin, jangan seperti setan. Setan itu takutnya kepada Allah tuh luar biasa. Jadi iblis itu takutnya kepada Allah luar biasa. Ini akhafullah, saya tuh takut kepada Allah katanya, karena Allah tuh syadidul iqab. Tetapi di sisi lain iblis tidak punya ketaatan. Jadi takut, kita harus takut kepada Allah. Tapi takut itu akan menjadi mubadzir sebagaimana iblis kalau tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah. Itu yang membedakan ketakutannya orang mukmin sama iblis. Iblis itu hanya takut tapi tidak ada ketaatan, ketundukan kepada Allah, disuruh Allah membangkang. Tapi kalau manusia, kalau orang beriman,
dia takut kepada Allah dan dia mentaati perintah Allah. Kalau orang cuma bodoh, cuma takut saja, maka dia tidak ada bedanya dengan iblis. Karena iblis ini akhafullah, saya takut kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Yang ke-12, al-imanu biwujud rajah minallahi azza wa jalla, yaitu iman akan kewajiban manusia itu berharap kepada Allah. Liqauli azza wa jalla yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi orang-orang yang beriman itu hanya berharap kepada Allah, wa yakhafuna 'adzabahu, dan takut kepada azab Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sekali dengan muhsin, orang-orang berbuat ihsan. Maka perbanyaklah berbuat ihsan agar rahmat Allah itu turun kepada engkau. Mawal ihsan anta abudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika kita berbuat kebaikan seolah-olah kita melihat Allah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kita tidak bisa melihat itu bukan melihat dengan mata, maksudnya adalah bahasa biasa, maka kita yakin bahwa kita dilihat oleh Allah. Maka qul ya ibadilladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Hai hambaku, janganlah kamu pernah berputus asa dari rahmatku. Jadi Allah itu tidak suka kepada orang yang putus asa dalam rahmat Allah. Allah itu tidak suka. Maka wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Jadi janganlah kamu pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang itu ketika sudah putus asa dengan rahmat Allah, maka ada kekafiran di situ. Itulah sebabnya kenapa orang yang bunuh diri, meninggal dalam keadaan bunuh diri, maka dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah berputus asa. Kalau orang berputus asa itu artinya sama sekali tidak menganggap Allah, dan Allah itu marah ketika ada yang demikian. Jadi orang yang berputus asa itu artinya tidak ada harapan. Tidak ada harapan artinya sama sekali tidak menganggap Allah itu penting, sama sekali tidak menganggap Allah itu ada, dan Allah itu dianggap tidak ada. Maka itu sangat dekat sekali dengan ateis, sangat dekat sekali dengan kekafiran. Itu kalau nggak diluruskan, nggak kembali, maka dia akan terjerumus dalam kekafiran. Maka orang yang putus asa sejatinya ada penyakit kekufuran dalam diri dia. Tapi tidak semua orang yang melakukan perbuatan kekufuran itu disebut kafir. Seperti orang yang tidak sholat itu waqa'a fil kufr. Jadi orang yang tidak sholat itu dia terjerembab dalam penyakit kekufuran, tetapi dia tidak boleh disebut sebagai orang kafir. Gitu. Karena mungkin dia masih ada keimanan, masih ada lafaz la ilaha illallah, tetapi ada penyakit kekufuran. Gitu. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Insyaallah innahu ghafurur rahim. Jadi hai hamba-hambaku, jangan pernah melampaui batas. Jadi tapi kalau seandainya ada hamba-hambaku yang melampaui batas, maka Allah panggil, hai hamba-hambaku yang melampaui batas itu, kembali ke aku kayak gitu. Jangan pernah berputus asa. Jadi Allah itu sangat suka sekali, sangat senang sekali, sangat bergembira sekali ketika ada orang yang tobat. Jadi diceritakan dalam suatu perang, ada seorang perempuan yang dalam situasi yang sangat genting sekali. Anaknya tuh hilang. Dia lari ke sana kemari nyari anaknya yang masih balita. Kemudian nangis dia nggak sempat makan, dia nggak sempat minum, nyari anaknya kemana-mana. Air mata tuh bercucuran ke sana kemari.
hingga kemudian anaknya itu ditemukan langsung dia gembiranya luar biasa di dekat anaknya. Maka Rasulullah berkata, Allah lebih senang kepada hambanya yang bertobat daripada perempuan itu. Itu sama seperti orang dalam padang pasir yang dia dia kesasar atau dia nggak tahu arah kemana, tersesat dia. Orang kalau di padang pasir tersesat itu kalau nggak dimakan singa, dimakan binatang buas, mati kelaparan. Tiba-tiba per hari-hari kayak gitu dia menemukan suatu perkampungan yang ada makanannya, kemudian ada minumannya, kemudian ada kendaraannya. Maka Allah jauh lebih senang daripada itu. Atau seperti para musafir yang kendaraannya itu hilang, terus tiba-tiba kendaraannya itu kembali lagi, maksudnya tunggangannya kuda atau unta. Artinya Allah jauh lebih senang karena Allah itu Ghafurul Wadud. Di situ disebutkan. Artinya ketika ada orang yang tobat kepada Allah, Allah memberikan cinta kepada dia, Allah memberikan sayang kepada dia. Maka jangan pernah kita berputus asa sebanyak apapun dosa manusia. Itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semua akan diampuni oleh Allah. Semuanya akan diampuni oleh Allah apapun dosanya itu. Kecuali innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa kecuali dosa dalam kemusyrikan. Di situ pakai fi'il mudhari', innallaha la yaghfiru an yushraka. Artinya meninggal dalam keadaan syirik, kedukun atau raja atau pernah minta tolong kepada selain Allah, kemudian mati dalam keadaan bertobat, maka neraka tempatnya. Maka menurut sebagian ulama, ketika ada orang berbuat syirik, kemudian dia tobat kepada Allah betul-betul, pernah punya cincin atau benda keramat atau keris apapun, kemudian dia tobat kepada Allah betul-betul benda itu dihancurkan, pernah punya pesugihan atau tuyul atau apa gitu kan, kemudian dia tobat kepada Allah betul-betul itu dihilangkan tobat, maka insya Allah Allah mengampuni. Sebagaimana orang-orang musyrik dulu ketika masuk Islam, tapi ketika tobatnya itu tidak full, contohnya dia berbuat syirik, kemudian punya keris atau apa, kemudian kerisnya itu malah diwariskan ke anaknya dan dia tidak megang, itu belum berarti tobat. Gitu. Dia pernah minta pertolongan kepada jin, kemudian jinnya itu diwariskan ke anaknya, dia belum tobat, maka ini belum tobat kategorinya. Kategorinya ketika tobat adalah sudah. Jadi jangan pernah minta pertolongan kepada selain Allah, kepada makhluk atau kepada jin, karena dia pasti meminta imbalan yang imbalannya itu pasti berhubungan dengan keimanan. Contohnya ada orang yang minta tolong kepada jin supaya dia diberi kesaktian, maka jin memberi syarat, boleh, syaratnya adalah engkau boleh melakukan sholat, boleh melakukan apapun, tapi jangan wudhu. Ada orang, maka ada orang itu mendapatkan kesaktian ilmu kanuragan, jinnya minta syarat jangan wudhu, dia sholat tapi dia tidak wudhu. Artinya apa? Ada keimanan yang tergadaikan. Apa sih jabatan? Jabatan itu cuma sebentar. Kita semuanya nanti akan menghadap Allah. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan seandainya orang-orang kafir itu tahu betapa luasnya rahmat Allah, maka mereka tidak akan pernah berputus asa. Dan seandainya orang mukmin itu tahu betapa pedihnya siksa neraka, mereka itu nggak akan pernah minta apa-apa. Mereka paling-paling doanya pasti waqina adzabannar, ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Maka sebuah nasihat dari syair, tarjus salam, di situ ada mengatakan tarjus salama, kemudian ada menulis tarjum najala. Tarjus salama wa lam tasluk masalika. Inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Engkau mengharapkan keselamatan,
engkau mengharapkan kesuksesan, walam tasruk masalika, sedangkan engkau tidak berusaha, engkau tidak melalui jalannya. Inna safinata la tajri 'alal yabas, sesungguhnya yang namanya kapal itu tidak akan pernah berlayar di tempat yang kering, tempat yang tandus. Kapal itu berlayarnya di lautan. Artinya ketika kita ingin sukses, maka ada prosedurnya yang harus ditempuh. Ketika kita ingin selamat dari siksa neraka, Allah sudah memberikan garis. Ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, Allah sudah memberikan panduan. Ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, ampunan dari Allah, maka sudah ada jalan itu. Maka nasihat dari Allah adalah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, maka itu panggilan dari Allah seolah mengatakan, hei orang-orang yang berdosa, kembali ke aku. Orang yang berdosa, kembali ke aku. Jangan pernah berputus asa. Jadi Allah itu sangat senang sekali kepada orang yang bertobat. Ketika ada orang yang bertobat, maka Allah tidak hanya memberikan ampunan kepada dia, tapi Allah juga memberikan cinta dan kasih sayang kepada dia. Demikian kajian ini, semoga bermanfaat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.